Orang yang berkumpul di dalam majlis, di mana di dalam majlis tersebut disebut nama Allah, disebut nama Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan ribuan malaikat semata untuk beristighfar kepada Allah, agar dosa yang hadir semuanya diampuni oleh Allah. Ini adalah kabar gembira yang diharapkan bagi setiap hamba. Mungkin setiap hari kita lupa bertaubat kepada Allah, sedangkan kemaksiatan setiap hari dijalani. Tapi alhamdulillah, majlis seperti ini yang pastinya insya Allah menjauhkan bala dari kampung ini. Dan apa yang ada di dalam kampung ini Allah tambahkan di dalam keberkahannya. Yang hidupnya lagi sempit, hatinya lagi sempit, Allah legakan hatinya. Ada satu kisah nih buat anak-anak muda dulu nih. Anak muda, anak muda, suara lu lembek banget, anak muda juga tuh. Masa kalah sama aki-aki? Anak muda, ini buat anak muda. Yang isinya tuh di mana masjid itu musola? Kalau sholat subuh isinya anak muda apa aki-aki? Kalau ada anak muda yang sering sholat di masjid, kalau meninggal disolatin di masjid nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak pernah sholat di masjid, apalagi sholat Jumat datangnya telat mulu, kalau meninggal jangan disolatin di masjid. Anyutin aja, anyutin. Tahu dianyutin? Cari sungai yang deres, lemparin aja. Ada satu kisah nih buat anak muda. Kalau hidup kalian mau berkah, hidup anak-anak muda mau rezeki berkah, mau nikmat, dan semuanya apa yang kita minta Allah ijabah. Ada satu kisah di mana anak muda yang tiap harinya gemar sholat di masjid, walaupun hanya sholat subuh, dia berjamaah, sisanya dia kerja. Dia mungkin sholatnya sendiri. Tapi ini setiap subuh mereka ini orang gak pernah melewati sholat berjamaah subuh. Satu waktu syaitan izin sama iblis. Syaitan izin sama iblis. Iblis, izinin saya ya. Ngapain? Tuh mau goda nih anak muda. So iblis ngomong sama Allah, ya Allah, anak buah saya menggoda ini hamba, boleh nggak? Silahkan aja kalau mampu. Ini anak muda bangun tidur, mandi rapi-rapi, pakai baju wangi, pakai kain sarung, pakai peci. Dia jalan ke masjid, begitu di tengah jalan kesandung jatuh, belumuran kotoran. Dia bangun, lari masuk lagi ke rumah. Begitu dia selesai masuk ke rumah, keluar udah rapi lagi, pakai bajunya diganti, kainnya diganti lagi. Begitu udah mau sampai masjid, jatuh lagi. Balik lagi ketiga kali, dia mandi, dia rapi-rapi, dia jalan lagi. Ada orang tua gandeng tangannya. Wahai anak muda, tadi saya lihat kamu jatuh terus, biar saya pegang tangannya. Boleh pak, silahkan. Mau kemana pak? Saya mau antar kamu ke masjid. Katanya orang tua, mau diantar. Begitu udah sampai di masjid, ini anak muda ngajak ini orang tua, ayo pak kita masuk ke masjid sama-sama. Enggak, saya nggak ikut sholat, saya nggak ikut sama-sama masuk ke masjid, biar kamu aja. Ayo pak kita sholat sama-sama. Maaf, saya bukan manusia, saya syaitan. Yang membuat kamu jadi jatuh saya, dan saya yang menyandung kalian. Saat sandungan pertama engkau jatuh, aku tertawa dan rajaku tertawa. Tapi tatkala engkau keluar dari rumah dalam keadaan bersih, rapi, dan ingin sampai ke masjid kembali, maka dosamu dan orang tuamu diampuni oleh Allah. Begitu sandungan yang kedua, engkau balik ke dalam rumah, aku tertawa dan rajaku tertawa. Begitu melihat engkau keluar bergegas untuk jalan lagi ke masjid, satu tetangga-tetanggamu kanan kiri semuanya dosanya diampuni oleh Allah. Jika aku berikan sandungan lagi yang ketiga, sudah dipastikan jika engkau tetap menjalankan ibadah di masjid, maka satu kampung dosanya pasti akan diampuni oleh Allah. Jangan amin doang PA. Anak muda yang dicari itu
kuat di dalam ibadah. Anak muda yang hidupnya mau berkah, contoh, maaf, saya ngomong aja, Ridwan, saya yakin ibadahnya Masya Allah. Setiap Senin ada dia di majlis, siangnya kerja cari nafkah. Coba kita lihat, ini satu yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan. Nabi kerja, Nabi orang yang udah dipastikan penghuni surganya Allah, sebagai pemegang kunci surganya Allah, termasuk di dalam amaliyah, di dalam kehidupan akhirat. Ini anak muda sekarang yang kita lagi kebayang, anak muda gagah-gagah mainnya judi slot. Gak usah ketawa, mikir PA. Sekarang istri juga pada main slot. Istri loh, kebayang gak perempuan main judi? Yang laki begitu juga. Semua jadi hancur rumah tangga karena sesuatu yang haram masuk ke dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut tidak akan ada dikatakan di dalam keberkahan di dalam rumah tangganya.